Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pendidikan Berkualitas sebagai Upaya Mewujudkan SDGs 4 di Indonesia. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep pendidikan berkualitas, tantangan yang dihadapi Indonesia, berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung SDGs 4, serta peran pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan. Di sini perkenalkan nama saya Feli Fitriani dengan NIM 24129114 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, langsung saja ke judulnya, yaitu Pendidikan Berkualitas sebagai Upaya Mewujudkan SDGs 4 di Indonesia. Nah, yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. SD, SDGs 4 bertujuan menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua. Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Pendidikan berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana upaya mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia untuk mendukung pencapaian SDGs 4 di tengah berbagai tantangan yang ada. Tantangan tersebut meliputi ketimpangan akses pendidikan antar wilayah, rendahnya kualitas proses pembelajaran, kesenjangan pemanfaatan teknologi digital, dan belum meratanya kualitas tenaga pendidik. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk, yang pertama, menganalisis konsep pendidikan berkualitas, yaitu memahami makna pendidikan berkualitas dalam kerangka SDGs 4. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan, di mana mengkaji berbagai hambatan yang dihadapi di Indonesia. Yang ketiga, mengkaji solusi, yaitu menjelaskan berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, menjelaskan referensi SDGs, yaitu menunjukkan hubungan pendidikan dengan tujuan pembangunan lainnya. Poin selanjutnya ada konsep pendidikan berkualitas dalam SDGs. Menurut SDGs 4, pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang inklusif, yaitu dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Yang kedua ada adil dan merata, yaitu memberikan kesempatan belajar yang sama bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga berkualitas, yaitu mendorong peningkatan hasil belajar dan pengembangan potensi peserta didik. Yang keempat pembelajaran sepanjang hayat, yaitu memberikan kesempatan belajar secara terus-menerus sepanjang kehidupan. Pendidikan berkualitas juga menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Poin selanjutnya ada tantangan satu, yaitu ketimpangan akses pendidikan. Permasalahannya, yang pertama ada kurangnya sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, kekurangan guru di daerah 3T. Yang ketiga, akses transportasi yang sulit. Dan yang keempat, ada perbedaan kualitas layanan pendidikan. Yang menimbulkan dampaknya yang pertama yaitu kesempatan belajar tidak merata, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, dan rendahnya daya saing daerah tertinggal. Yang kedua, ada tantangan kualitas pembelajaran. Yang pertama, faktor penyebabnya, kompetensi guru belum merata, pembelajaran masih berpusat pada guru, kurangnya inovasi pembelajaran, dan keterbatasan sumber belajar. Dampaknya yaitu rendahnya kemampuan literasi dan numerisasi, kurangnya keterampilan berpikir kritis, dan rendahnya kreativitas peserta didik. Tantangan ketiga yaitu kesenjangan digital. Kendala yang dihadapinya yang pertama yaitu akses internet belum merata, yang kedua keterbatasan perangkat digital, yang ketiga rendahnya literasi digital, dan yang keempat infrastruktur teknologi yang belum memadai. Yang menimbulkan dampaknya yang pertama tidak semua siswa dapat memanfaatkan pembelajaran digital. Yang kedua, ketimpangan pendidikan semakin besar. Nah, poin selanjutnya yaitu upaya mewujudkan pendidikan berkualitas. Yang pertama, penguatan kebijakan pendidikan. Melalui program Merdeka Belajar, pemerintahan berupaya memberikan fleksibilitas pembelajaran, mengembangkan kompetensi peserta didik,
mendorong pembelajaran yang lebih bermakna, dan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Yang poin selanjutnya ada peningkatan kualitas guru. Guru merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan pendidikan. Upaya yang dapat dilakukannya yang pertama yaitu pelatihan profesional berkelanjutan, sertifikasi guru, pengembangan kompetensi pedagogik, penguatan kemampuan teknologi pembelajaran, yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi lifelong learning. Pemanfaatan teknologi ini dapat memperluas akses pendidikan, menyediakan sumber belajar yang beragam, dan mendukung pembelajaran daring serta meningkatkan efektivitas pembelajaran. Lifelong learning tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi sepanjang hayat melalui pendidikan formal, pendidikan non-formal, pelatihan kursus, dan platform pembelajaran digital. Nah, yang selanjutnya ada referensi SDGs 4 dengan tujuan SDGs lainnya. Pendidikan berkualitas memiliki dampak luas terhadap berbagai tujuan SDGs. SDGs 1 yaitu tanpa kemiskinan, yaitu meningkatkan peluang kerja dan pendapatan. SDGs 3 kehidupan sehat, yaitu meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada SDGs 5 yaitu kesetaraan gender, memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. SDGs 8 yaitu pertumbuhan ekonomi, menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif. SDGs 10 yaitu mengurangi ketimpangan, memperluas kesempatan pendidikan bagi semua kelompok masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada peran mahasiswa dalam mendukung SDGs 4. Mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan. Bentuk kontribusinya yang pertama, mengikuti program pengabdian masyarakat, menyelenggarakan kegiatan literasi, memberikan pendampingan pelajar, mengembangkan media pembelajaran digital, dan mengajar di daerah terpencil, serta membangun masyarakat meningkatkan literasi teknologi. Melalui kontribusi tersebut, mahasiswa dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, yang terakhir, bahwa saya akan menyimpulkan materi yang telah saya paparkan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan berkualitas merupakan pilar utama dalam mencapai SDGs 4. Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses pendidikan, rendahnya kualitas pembelajaran, dan kesenjangan digital. Upaya yang perlu dilakukan meliputi penguatan kebijakan pendidikan, meningkatkan kompetensi guru, pemanfaatan digital, dan kolaborasi berbagai pihak. Pendidikan berkualitas berkontribusi terhadap pencapaian berbagai tujuan SDGs lainnya. Seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas. Nah, mungkin di sekian materi tentang artikel yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.